يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا الله يا ربنا نجنا من سار الناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من كل بوس بالولي شمس سموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي كتب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر شكران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على منور القلب وشافي الروح من عذاب النار محمد العامين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين اللهم صل على منور القلب وشافي الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين اللهم صل على منور القلب وشافي الروح عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك عليه يا رب العالمين الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم خصوصا لا شيخنا عبد القادر الجيلاني
والإمام فاكر المقدم محمد بن علي بعلوي أن الله يتغسهم برحمته والمغفرة. شهدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kitab Al-Mulahadhat tentang pembahasan yang terakhir. Insyaallah setelah itu selesai kita pembahasannya. Yang terakhir melengkapi yang kemarin adalah rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat itu ada berapa? Ada yang tahu gak? Ini padahal hal penting nih. Hah? Ada 13. Dalam kitab Zubat dikatakan wa kullu man bighairin ilmin ya'mal a'maluhu mardudah la tuqbal. Siapapun orang yang beramal tapi kagak pakai ilmu, kata dalam kitab Zubat tersebut, a'maluhu mardudah, amalnya itu buntu, la tuqbal, tidak diterima. Hati-hati, antum sholat kagak pakai ilmunya, maka sholatnya itu, kata dalam kitab Zubat itu dibilang sholatnya itu adalah buntu, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tertolak bagaimana? Belum sampai udah ditolak. Tahu dikembalikan? Tahu dikembalikan kan? Sudah sampai saya kembalikan. Kalau ini lebih parah, bukan dikembalikan, ditolak. Belum sampai amal ibadahnya kepada Allah, tapi sudah ditolak. Enggak, kamu ngamalinnya enggak pakai ilmu, ditolak sama Allah. Karena apa? Ngamalin ibadah tanpa ilmu. Kok bisa gitu ditolak? Iya, jelas. Begini. Jadi kita itu penting untuk belajar sesuatu yang paling perlu kita untuk paling wajib kita lakukan. Kalau dalam kitab Ta'limut Ta'lim dibilang ilmu yang paling wajib dipelajari adalah al-ilmul hal. Apa? Ilmul hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal itu adalah ilmu yang kepake saat kita melakukan kewajiban. Contohnya apa? Kita wajib sholat, maka wajib mempelajari ilmu sholat. Sholat itu nggak akan sah kalau tanpa wudhu, maka wajib juga mempelajari ilmu berwudhu. Orang yang tidak mempelajari, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tertolak. Ya, hati-hati. Kira-kira berapa banyak sholat kita selama ini tertolak selama kita kagak paham ilmunya. Bahkan dikatakan orang yang tidur dengan ilmu itu lebih ditakutin oleh syaitan daripada orang yang ibadah tanpa ilmu. Seorang ahli ibadah tapi kagak punya ilmu, maka setan lebih takut orang yang ahli ilmu tapi dia sedang tidur. Ada orang sholat tahajud maaf tanpa ilmu, itu gampang digodanya sama setan. Tetapi kalau orang berilmu, dia mau tidur, maka dia tahu cara-cara, tata cara tidur yang baik, tidur ala Rasulullah, adab-adab sebelum tidur, sehingga apa? Susah setan ganggu. Tapi apa? Orang sekalipun jangan tidur ya, ibadah kagak pakai ilmu, ibadahnya kira-kira makin mendekatkan dia kepada Allah atau justru makin menjauhkan? Hati-hati, justru bisa bikin menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa begitu? Iya. Ada orang maaf, dia sholat tahajud, tapi gara-gara kagak pakai ilmu, akhirnya ngasal sholat tahajudnya. Nah, orang yang begini kan artinya apa? Dia ibadah sama Allah, tapi ibadahnya ditambah-tambah. Ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah dikatakan sebagai bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap sesuatu yang diada-ada itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu semuanya adalah sesat, dan yang sesat itu adalah di neraka. Mau gak kira-kira masuk neraka? Tahu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maun, bagaimana surat Al-Maun? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak sih kamu seseorang yang dia mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika yad'ul yatim wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Lah, kok orang-orang yang salat celaka? Ya itu, orang-orang yang salat tanpa ilmu, maka dia celaka. Fawailul lil musallin alladzi an salatihim sahun.
alladzina hum yura'un wa lam ya'unan ma'um. Orang yang sholat tapi dia kagak pakai ilmu, celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Oke, balik lagi. Makanya kita penting buat mempelajari rukun sholat. Insya Allah ini terakhir. Besok antum terserah kira-kira kita mau belajar apa lagi, mau lanjut atau tidak terserah. Rukun sholat yang pertama, cepat saja. Yang pertama adalah an-niyat. Sholat itu yang pertama harus pakai niat. Sesuai hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Minta tolong dong dinyalain lampunya. Segala sesuatu itu pakai niat, apalagi sholat. Sholat juga harus niat. Tapi kayak kemarin-kemarin, niat itu yang wajib di mana? Di hati, bukan dilafazkan. Dilafazkan itu adalah sunnah menurut mazhab Syafi'i. Ya, sunnah menurut mazhab Syafi'i. Jadi menurut imam kita mazhab Syafi'i dilafazkan usolli fardhu maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati, itu hukumnya sunnah. Tapi yang wajib di mana? Yang wajib ketika takbiratul ihram, Allah, hatinya niat. Ya Allah, saya niat salat maghrib 3 rakaat kan engkau. Ya, cukup itu niatnya seperti itu. Nah, kalau niat salat itu yang harus disebutkan adalah salatnya salat apa dan hukumnya apa. Itu minimal. Ya. Jadi misalkan gini, ya Allah, saya mau sholat. Ya, sholat itu sholat apa? Sebutin. Dan hukum sholatnya apa juga harus disebutkan. Kalau misalkan mau sholat sunnah, ya sebutin. Ya Allah, saya mau sholat tahajud sunnah karena Allah Ta'ala. Selesai, niatnya selesai. Boleh juga niatnya panjang, lengkap. Boleh gak? Boleh, full. Usolli sunnat tahajud. Boleh juga niatnya dipotong kayak tadi tuh. Yang kedua, syarat seseorang, rukun sholat yang kedua adalah berdiri. Tapi ingat, berdirinya jika mampu. Kalau orang kagak mampu, wajib berdiri apa kagak? Kagak wajib. Kenapa nggak wajib? Ya orang dia kagak mampu. Bahkan saking fardunya sholat, orang itu ketika sholat kalau dia kagak mampu berdiri, dia boleh sambil duduk. Duduk kagak mampu juga, dia boleh sambil baring. Baring kagak mampu, pasti mampu insya Allah baring. Baring doang tiduran. Kalau nggak mampu juga berarti kan sudah meninggal, benar gak? Semuanya itu rukhsah. Antum kalau paham tentang ilmu sholat, maka antum itu akan mudah menjalani segala sesuatu hal dalam sholat. Sholat nggak jadi berat. Makanya kalau misalkan kata Buya Yahya itu ulama besar, beliau sering ingetin tuh, kalau ada orang nggak bisa sholat, artinya terkendala karena sesuatu akhirnya nggak bisa sholat, itu salah guru agamanya, kata Buya Yahya begitu. Kalau ada orang sholat, dia terpengaruh, boleh nggak kira-kira pakai baju ini, boleh nggak pakai baju ini, itu dia nggak bisa sholat, salah guru agamanya, katanya. Jadi sholat itu nggak kaku. Bahkan dalam suatu riwayat mengatakan dalam pembahasan fikih ada tempat-tempat yang makruh untuk kita sholat di dalamnya. Ingat, ada tempat-tempat yang sholatnya makruh. Di mana saja itu? Yang pertama, sholat di dalam gereja. Sholat di dalam gereja itu haram apa enggak? Enggak haram, tapi makruh. Ya tapi boro-boro lah, ngapain ke gereja? Itu masjid banyak kok. Masjid saja dimakmurin dulu, ya kan? Tetapi tidak haram. Yang kedua, sholat yang makruh itu di atas bak sampah. Pernah antum sholat di atas bak sampah? Kan? Itu saja nggak sampai haram, makruh. Dan yang ketiga, sholat yang makruh adalah sholat di tengah jalan. Di jalanan banyak mobil, antum sholat di situ, berisiko tabrak. Itu makruh hukumnya. Seharam apa tidak? Tidak. Nggak haram tapi makruh. Oleh karena itu kita jangan memperibet siapapun. Jangankan ada orang yang dia sholat cuman apa namanya? Dia bengkel. Tahu bengkel kan? Bengkel kan biasanya kerjanya oli-olian tuh. Bajunya oli. Bisa nggak masuk? Bisa nggak kira-kira orang bengkel ini dia tinggal wudhu nggak pakai ganti baju, sholatnya di ubin bengkel yang banyak olinya, bisa apa nggak? Bisa. Sah apa nggak? Sah. Kenapa sah? Ya kita nggak perlu peribet, orang itu bukan najis kok. Nanti antum insya Allah kita belajar apa itu najis. Nanti ada fikih namanya fikih najasat.
fikih najis. Nanti kita belajar apa saja yang termasuk najis, mana yang bukan najis ya. Jadi banyak orang salah tanggap, dibilang ingus najis, air liur najis. Air liur najis apa enggak? Enggak najis kecuali air liur anjing. Kalau air liur anjing itu najis besar, najis mughalladhah. Tapi kalau air liur manusia, ingus manusia, iler manusia najis apa kagak? Kagak najis. Jadi hati-hati, jangan salah sangka. Termasuk juga tadi oli begitu. Ada orang montir habis benerin motor dia pakai baju serba oli. Dia sholat di ubin yang banyak olinya. Sah apa enggak kira-kira sholatnya? Insya Allah sah. Begitupun seorang petani. Jangan merasa berat. Sholat, ya Allah berat sholat, harus ganti baju dulu ke rumah. Dari sawah ke rumah jauh. Ganti baju dulu. Ya udah, gampang aja, kamu sholat di tempat kamu bertani. Walaupun pakai baju petani, iya pakai baju petani. Walaupun banyak lumpurnya, iya banyak lumpur. Sholat di atas lumpur sah apa enggak? Sah. Kecuali lumpurnya ada tai kucing, baru kagak sah. Kalau lumpurnya ya biasa-biasa saja sah. Paham sampai sini? Jadi seseorang tidak boleh memberatkan orang lain dalam sholat. Termasuk waktu hari Jumat kemarin ada salah seorang teman Anda bertanya, sah atau tidak kita sholat pakai jaket? Sah apa enggak? Sah, jangankan pakai jaket tadi tuh. Pakai baju montir saja sah. Pakai baju yang penuh oli saja sah. Bahkan sholat di tong sampah saja tadi hukumnya makruh, tidak sampai kepada derajat haram ya. Jadi yang pertama rukun sholat itu adalah apa tadi? Yang pertama niat. Niatnya di dalam hati ketika takbiratul ihram. Wajib menyebutkan sholatnya sholat apa, sama hukum sholatnya wajib atau sun. Berarti kalau misalkan nggak nyebut rokaatnya sah apa enggak sholatnya? Sah apa enggak? Sah apa enggak? Gimana sih? Kan tadi udah dibahas. Yang wajib itu hanya dua. Disebutkan sholatnya apa, hukumnya apa. Ya Allah saya mau sholat zuhur, wajib. Sah sholatnya. Berarti perlu disebutin nggak rukunnya, rokaatnya? Yaitu opsional, itu sunnah disebutkan. Tetapi standarnya yang wajibnya cuma dua. Sholatnya sholat apa, sama hukumnya apa. Kan kalau kita baca sholat, niat sholat panjang kan? Usolli fardhu zuhri. Ya Allah, saya niat sholat zuhur fardhu, wajib. Terus apa lagi? Arba rokaatin, 4 rokaat. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Adaan ma'muman, menjadi makmun. Lillahi ta'ala, untuk engkau ta'ala. Nah itu kepanjangan tuh. Boleh gak kita gak perlu sebut menghadap kiblat? Boleh gak? Boleh. Boleh gak kita gak sebut rokaatnya berapa? Boleh. Cukup berapa yang wajib? Apa aja? Sholatnya apa sama hukumnya apa? Terus yang kedua tadi berdiri jika mampu. Jika mampunya ini kalau memang benar-benar sakit. Jangan nanti setelah main bola, setelah main futsal bilang aduh nggak mampu nih diri, lagi capek. Itu nggak boleh. Ya tetap hukumnya wajib sambil berdiri. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Jadi ada rukunnya, ada baru sampai 3 tuh. Yang ketiga apa? Takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Angkat tangan sambil bilang Allahu Akbar. Ternyata ada kriterianya. Allahu Akbarnya itu harus berbahasa Arab. Nggak boleh bahasa Indonesia Allah Maha Besar, nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Atau nggak boleh pakai bahasa Sunda, yang bisa pakai bahasa Sunda jangan. Ya, jadi Allahu Akbar mau dimanapun itu, mau semodern apapun, tidak boleh dimodifikasi, harus tetap kalimatnya Allahu Akbar. Ya, lafaz Allah dan juga Akbar. Ya, nggak boleh dibalik, nggak boleh Akbar dulu baru Allah. Akbar Allah itu nggak boleh, harus Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi sebenarnya panjang. Intinya tidak boleh ditambah-tambah, harus benar mengucapnya Allahu Akbar. Yang keempat adalah membaca suratul Fatihah bersamaan dengan basmalah, memperhatikan tasdid di dalamnya dan hukum-hukum lainnya. Yang keempat adalah wajib juga bagi orang yang sholat itu membaca suratul Fatihah. Dan suratul Fatihahnya harus pakai basmalah.
Kenapa harus pakai basmalah? Karena hukum membaca basmalah itu sesuai hukum amalannya. Maaf, maling itu haram apa halal? Haram. Maka membaca basmalah sebelum maling hukumnya haram. Jangan sampai ada orang mau nyolong sendal orang, bismillah, aman insya Allah nggak ketahuan. Itu dia dosanya 2 kali lipat. Pertama dosa maling, yang kedua dosa baca basmalah sebelum maling. Makan jengkol itu hukumnya apa? Makan jengkol hukumnya apa? Makruh. Maka membaca basmalah sebelum makan jengkol hukumnya makruh. Paham ya? Jadi besok jangan ada yang makan jengkol, bismillah jengkol nih. Makan jengkol doang. Kalau makan nasi ya baca bismillah. Makan jengkol baca basmalah makruh hukumnya. Justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama hal yang mubah yang boleh. Contohnya apa yang boleh? Misalkan makan nasi, boleh apa enggak? Boleh. Maka hukum memakan nasi itu dengan membaca basmalah itu naik, yang tadinya boleh menjadi sunnah. Membaca basmalahnya jadi sunnah. Amalan sunnah, misalkan apa amalan sunnah? Sholat, misalkan apa amalan sunnah apa? Bersedekah. Bersedekah itu sunnah, maka membaca bismillah ketika bersedekah itu sunnah. Sholat wajib apa sunnah? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau sholat wajib, maka dia wajib membaca basmalah. Faham tuh? Kapan baca basmalahnya? Ketika baca suratul Fatihah. Taib, tadi yang pertama niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Habis itu membaca surat pendek wajib apa tidak? Tidak wajib. Yang wajib apa? Yang wajib setelah suratul Fatihah ruku. Tapi boleh gak baca surat pendek? Sunnah hukumnya. Apa sunnah. Dan itu tidak diwajibkan dan tidak dipatok. Apakah ayatnya harus panjang atau harus pendek? Boleh gak antum setelah baca waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu akbar, boleh apa enggak? Boleh. Walaupun satu ayat. Walaupun waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Yasin. Oh, jamannya udah ketar-ketir. Waduh, imam baca Yasin nih. Ternyata yang dibaca satu ayat doang, depannya doang. Terus Allahu akbar, boleh apa enggak? Boleh, tapi kita juga harus mempantaskan lah. Masa kita baca satu ayat doang? Masa baca cuman alif lam mim doang, diterusin setelahnya. Ya minimal 3 ayat, 2 ayat boleh lah. Ya tapi jangan 2 ayat juga, harus kita harus banyak walaupun dibolehkan secara hukum fikih. Terus apa lagi setelah membaca suratul Fatihah yang wajib adalah ruku. Ruku ini harus sama tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Diam sejenak. Jadi kalau ada orang maaf dia ruku Allahu akbar, terus habis itu dia belum diam tapi dia langsung garuk-garuk. Posisinya lagi ruku tapi dia tangannya garuk-garuk. Itu berarti udah tuma'ninah apa belum? Belum. Tuma'ninah apa? Harus benar-benar diam. Berapa lama tuma'ninah itu? Selama dia membaca subhanallah. Ukurannya subhanallah. Kira-kira berapa detik tuh ngomong subhanallah? Subhanallah. 2 detik lah ya kira-kira ya. Baca 2-3 detik subhanallah. Jadi antum ruku, tungguin 3 detik walaupun enggak baca apa-apa, sah salatnya. Kalau baca pakai bacaan itu hukumnya sunnah. Biasa yang dibaca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu yang sunnah. Tapi kalau tidak baca sah apa tidak? Sah. Cuman ngapain? Ruku, diam selama 3 detik. Jangan ngapa-ngapain. Jangan gerak-gerak dulu. Kalau mau garuk-garuk yang penting diam dulu 3 detik. Setelah diam 3-5 detik baru garuk boleh dah. Tapi garuknya nggak boleh lebih dari 3 kali gerakan. Terus setelah ruku apa yang dilakukan? Oh ya, entar dulu. Ruku itu yang kayak gimana sih gerakannya? Antum tahu kan gerakan ruku? Nah, ternyata ruku itu punya minimal. Ya, minimalnya ruku. Minimalnya adalah tangan bisa menyentuh lutut. Ya, tangan kita menyentuh lutut. Ada kan orang biasanya yang bilang, "Enggak, ruku itu harus 90 derajat." Ada yang pakai gelas tuh. Gelasnya ditaruh di punggung, nggak boleh gerak, ya kan?
itu afdolnya benar-benar nunduk. Tetapi ruku itu boleh antum sekedar, yang penting tangan bisa apa namanya, bisa nyentuh lutut. Ya, nanti coba antum praktekin aja. Antum yang penting tangan bisa nyentuh lutut berarti itu sudah ruku namanya. Paham ya? Jadi nggak perlu sampai itu. Apalagi, maaf, Anda sering lihat juga tuh kadang-kadang kalau lagi sholat nyentuhnya tangannya bukan di lutut, di bawah lutut, ada gak? Kayak mau senam tuh dia tuh sampai bawah lutut begitu. Nah, terus yang kedua kemudian setelah ruku adalah i'tidal, disertakan tuma'ninah, tidak boleh menggoyangkan tangan. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sama tuma'ninah berapa detik? 3 sampai 5 detik. Atau seukuran membaca subhanallah. Dan sama, nggak boleh gerak-gerak juga tangannya. Terus setelah i'tidal apa? Sujud. Sujud berapa kali? Dua kali. Disertakan tuma'ninah juga sama. Harus ditahan 3 sampai 5 detik. 7 anggota yang harus diletakkan ketika sujud. Jadi ketika sujud itu ada anggota tubuh yang harus nempel sama bumi. Apa aja itu? Yang pertama adalah dahi, jidat. Jidat harus nempel ke bawah. Selain dahi apa? Kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan harus nempel juga. Nggak boleh ketika sujud tangannya satu lagi di dada atau diumpetin, nggak boleh. Harus di sini, kecuali maaf kalau ada kekurangan, misalkan nggak punya tangan apa ya boleh lah itu. Masa harus diadain tangannya? Yang pertama tadi apa? Jidat. Terus kedua telapak tangan. Udah berapa? Udah 3 tuh. Terus apa lagi? Kedua tangan, kedua lutut, dengkul kita harus nyentuh juga. 5. Terus apa lagi selain lutut? Yang keduanya lagi adalah jari-jari kaki, yang kanan maupun yang kiri. Jari-jarinya ingat harus nyentuh kepada apa namanya? Bumi. Jadi harus ditekuk jari-jarinya ketika sujud. Nah, itu adalah 7 anggota yang apa namanya? Yang wajib menyentuh bumi. Nah, untuk jari-jari apa semua jari apa 2 jari apa berapa? Minimal 1 jari. Nggak bisa semuanya Ustadz, ya jempolnya aja minimal. Paham ya? Dan semuanya itu boleh ditutup. Maksudnya boleh ditutup apa? Boleh tidak bersentuhan langsung kecuali 1. Apa itu? Jidat. Jidat. Kalau jidat ketutupan peci, terus sujud sah apa enggak? Enggak sah. Tapi kalau tangan ketutup sah apa enggak? Sah. Tangan pakai sarung tangan boleh gak sholat? Boleh. Pakai kaos kaki boleh apa enggak? Pakai kain sarung nutupin lutut wajib hukumnya. Jadi yang lain itu boleh ketutup kecuali jidat. Hatta 1 helai rambut itu harus disingkirin. Kalau ada 1 helai rambut yang sengaja memang ada 1 helai rambut kemudian disolat, dia sujud, maka sujudnya tidak sah. Otomatis kalau sujudnya tidak sah, semua sholatnya tidak sah. Tadi sujud tuh, ingat ada 7 bagian. Yang 7 bagian itu boleh ketutup kecuali jidat. Kemudian yang kemudiannya adalah duduk di antara 2 sujud. Sama duduk di antara 2 sujud itu harus tuma'ninah, ya. Nah, kalau misalkan duduk tahiyat awal biasa di rakaat kedua itu wajib apa enggak? Wajib apa sunnah? Sunnah. Ya, jadi antum nggak apa-apa tuh kalau misalkan kelupaan tiba-tiba rakaat kedua nggak duduk tahiyat akhir, ya nggak apa-apa, silakan. Orang itu sunnah kok, nggak wajib, nggak dikenakan dosa. Tapi apa afdol diganti dengan sujud syahwi. Wah, Ustadz nggak tahiyat akhir, nggak tahiyat awal, tapi nggak sujud sahwi juga, sah apa enggak? Sah juga karena dua-duanya sunnah. Paham nggak sampai sini? Antum nggak usah pusing-pusing banget, ini urusan sholat kok, dasar. Nggak boleh sampai pusing urusan sholat. Terus apa? Kemudian setelah duduk di antara 2 sujud, sujud kedua. Kemudian yang setelah itu adalah tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Tahu kan duduk tasyahud akhir? Itu duduknya harus begitu aja apa boleh macam-macam? Boleh macam-macam ternyata. Islam itu mudah. Antum nggak bisa, misalkan ana deh badannya gendut.
nggak bisa misalkan begitu. Boleh duduknya seperti tahiyat awal, boleh. Boleh gak duduknya sila? Boleh ternyata. Dalam Islam luar biasa. Antum belum pernah kan lihat orang duduk tasyahud akhir sila, ya? Itu bagi orang yang nggak bisa boleh. Boleh selonjoran apa enggak? Boleh ternyata dalam Islam. Ada kajian fikihnya. Nanti insya Allah kita bawakan. Duduk tasyahud akhir tuh duduknya. Dan juga ingat, selain duduk harus wajib juga membaca doa tasyahud akhir. Kalau tadi sunnah, membaca ruku sunnah, baca i'tidal sunnah, baca sujud sunnah, baca duduk di antara dua sujud sunnah. Tapi kalau tahiyat akhir bacanya wajib. Apa itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Terus habis baca doa tasyahud akhir apa? Membaca sholawat. Bagaimana sholawat minimalnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi afdol membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Itu afdolnya. Tapi sunnahnya tapi standarnya wajibnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Terus yang ke-12 adalah salam. Salam yang wajib hanya salam kanan. Yang kiri wajib apa enggak? Tidak wajib. Maka maaf ketika baru salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba kamu duduk, batal gak sholatnya? Tidak batal, karena apa? Sholatnya sudah selesai. Sampai kanan tuh sudah selesai sholatnya. Terus yang terakhir, yang ke-13 adalah tertib. Tertib itu artinya apa? Tidak boleh ditukar-tukar. Nggak boleh orang sujud dulu baru ruku. Nah, tapi harus memang ada urutannya. Dan sholat ini adalah ibadah mutlak namanya. Tidak boleh ditambah atau dimodifikasi seiring zaman. Maksudnya apa? Nggak boleh. Nanti misalkan zaman sudah canggih dibilang sholat ini gerakannya kurang sehat. Menurut saya ada yang lebih sehat. Ternyata setelah saya pelajari, oh nggak ruku tapi kayang madep belakang. Itu nggak boleh diubah-ubah seperti itu. Walaupun dasar asasnya adalah sains, nggak boleh. Atau ditambahin dalam masalah-masalah lainnya. Misalkan apa? Sholat isya nih kayaknya kalau cuma 4 rakaat, umat kan udah maksiatnya udah kebanyakan. Udah deh saya tambahin sholat isya 10 rakaat. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kalau mau rajin 10 rakaat, sholat isyanya 4 rakaat, 6 rakaatnya sholat sunnah. Fahim tuh? Coba Dana dengar ada orang ngunci gerbang, takutnya dikunci. Coba Bebek cek dulu. Kalau dikunci, bilang ke Al-ahnya, Allah jangan dikunci, lagi ada ngaji. Takutnya sama sama GCC dikunci. Ya udah, kita sudah selesai pembahasan kita. Insya Allah berkah bagi kita semua. Habis ini kita tutup baca sholat busyra 3 kali. Setelah kita baca sholat busyra 3 kali, baru kita bubar. Ya, paham tum? Nanti setelah bubar antum mau nanya bebas terserah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana
طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. طيب إن أريد إلا الإسلام ما استطعت والله ما فيك لكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.